Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini Ustadz Abdul Somad ambil andil teman-teman, yaitu ikut bersuara mengenai kasus KM50 ya teman-teman. Mari kita lihat videonya seperti apa. Baik menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa membakar, baik menembak dari jarak dekat. Iya. Siapa yang menyiksa membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Betul. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya seperti itulah teman-teman keadilan di era Jokowi dulu, yang mana KM50 merupakan kasus yang sangat tragis. Penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Laskar FPI teman-teman, pengawal Habib Rizik Syihab di KM50, yang sampai saat ini pelakunya sudah dibebaskan, bahkan bisa mendapatkan kenaikan pangkat teman-teman. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya biarkanlah azab yang akan menimpa mereka seperti yang didapatkan oleh Sambo. Tinggal 2 jenderal lagi yang belum mendapatkan azab ya teman-teman, baik Dudung dan juga si Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya teman-teman semua. Next, jangan gibah kepada habaib. Para sahabat semua, Iya. ada netizen yang bertanya, Pak D, jangan gibah kepada Habib, bagusnya nyari nafkah untuk anak istri aja, sudah, jangan terus menebar kebencian. Nah, mari kita luruskan bersama. Kalau Habib itu terus mendoktrin, kalau Habib itu terus bercerita tentang surga-surga yang hebat-hebat itu milik kakek-kakeknya, terus kemudian memframing, memberikan berbagai macam wejangan-wejangan yang semuanya itu nggak ada kebenaran, semuanya itu kuropat, semuanya itu mengada-ada, dan kemudian kita diem saja, nggak boleh membantah, udah jangan dibahas, jangan gibah, lah terus kita diem saja, maka diemnya kita itu sebagian orang akan menafsirkan itu sebagai kebenaran. Dianggap kita membenarkan mereka, dianggap kita ikut mereka, dianggap apa yang disampaikan itu benar. Kenapa? Karena nggak ada yang berani membantah, nggak ada yang berani meluruskan. Maka hari ini lagi dan lagi terus kita sampaikan, terus kita omongkan itu supaya yang namanya kebenaran itu bisa dimengerti oleh banyak orang yang mungkin belum paham, yang mungkin sudah paham tapi masih ragu, atau yang mungkin barangkali merasa dia meyakini sebagai sesuatu yang harus disuarakan, tetapi karena ada yang membantu menyuarakan maka timbullah gairah dan menyuarakan juga. Itulah yang disebut orang-orang yang ingin hidup dalam dunia transparansi keterbukaan. Maka opini apapun harus disampaikan dan harus diterima, perkara itu baik atau benar biarlah nanti proses alam yang menentukan, biarlah nanti apapun yang terjadi. Ketika memang yang disampaikan itu baik, maka dia akan mencari jalannya itu kebaikan. Kalau yang disampaikan itu sesuatu yang hina, yang salah, yang jelek, maka akan alam tunjukkan kejelekan-kejelekan itu semua. Artinya apa? Sebab akibat itu ada. Dan kita motivasi menyampaikan itu bukan karena kebencian. Kita ingin mengajak orang-orang yang selama ini terdoktrin supaya sadar dan meyakini, yakin hanya kepada Allah, yakin hanya kepada amal perbuatan yang baik, tidak yakin kepada seseorang, tidak menuhankan manusia, tidak menganggap manusia itu suci dan mulia, karena kesucian dan kemuliaan milik Allah. Dan orang yang pantas untuk kita agungkan hanyalah Rasulullah SAW, karena terjaga dari dosa. Mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah itu termasuk rukun iman.
Jadi hari ini kalau bukan dia Rasulullah, bukan Nabi, bukan siapapun, hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, maka jangan meyakini itu semua. Menghentikannya itu berpahala. Gitu bagi sahabat-sahabat yang mengatakan nggak boleh bahas Habib. Kalau dibahas terus itu gibah, maka banyak hal ini harus diluruskan. Begitu, semoga yang belum paham menjadi paham, yang merasa itu sebagai gibah bisa berbesar hati untuk menerima perbedaan dalam pandangan. Dan Anda tentunya kalau semakin banyak menerima masukan, Anda juga akan tercerahkan. Terima kasih. Oke, ya kita akan lihat nanti ya kan. Anda tidak percaya habaib ya silahkan saja. Yang jelas gua sih lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, teman-teman. Simple ya, seperti itu. Next. Apa ini guys? Kalau berdakwah merangkul Gusto anak ba? jalanan, ya di jalanan, turun ke jalan. Oke. Seperti yang sudah-sudah, saya sendiri juga seperti itu. Bukan porsi jalanan yang dibawa ke pentas. Karena di acara seperti ini isinya bukan hanya anak jalanan. Porsinya ya harus porsi majlisan. Untuk anak jalanan yang datang, ya sudah pokok dengarkan dulu. Untuk kamu nanti. Jadi dakwah untuk anak jalanan itu ya di jalan, bukan di sini. Jadi lucu nanti majelisnya. Akhirnya omongannya kotor. Iya, Karena betul sekali. merangkul anak jalanan tadi. Akhirnya Betul, ngomong betul, tolol. Goblok. Soalnya tolol nih Pak gitu. Niki kula nyontoh nih. Lah cara mboten rame masalah isu kados wingi, tiang-tiang sani kan tertarik toh sing model ngeten iki. Tolol nih Pak. Kan malah tertarik. Lah niki ngaji napa ngajari cah cilik misuh. Niku ngaji napa ngajari anak-anak sampean misuh. Mungkin wangsul anak-anak sampean pinter misuh kabeh. Bapak ki tolol ngoten. Lah kok ngono le? Lah wau ngoten. Nah, itu dia luar biasa teman-teman semua. Gus Tubas walaupun seperti bos Yakuza, tapi beliau hatinya lembut teman-teman. Lihat ceramahnya lembut, nggak pernah kasar ya teman-teman. Beliau seperti orang pendiam, tapi luar biasa. Masya Allah. Next. Yang akan merongrong pemerintahan Prabowo, yaitu siapa? Imaduddin bin Sarman. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah itu yang namanya Imaduddin bin Sarman. Nggak bisa, MUI nggak bisa, yaitu mengadu domba umat Islam. Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Kalau Said Novel Bahwa Mukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapak. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak Cuman- masalah, selesai sudah lah. Ya cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai. Kalau ada masalah, tapi kan? ini Oke. yang Luar biasa teman-teman semuanya. Luar biasa. Harusnya Ustadz Nobel nggak bertanya lah. Kalau udah tahu ya bin Sarman, Al-Kaburi, Al-Bantani lah, terserah lah ya teman-teman. Harusnya nggak usah banyak tanya lah. Cuman fokus ke pembahasan masalah nasab saja, seperti itu ya. Simple. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.